Shalom, salam sejahtera buat kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam Kristus Yesus anak Allah yang telah mengaruniakan segala berkat bagi kami yang percaya baik di sorga maupun di bumi ini. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari ini. Kami mau menikmati sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tetapi kami mau mengalirinya dengan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, diambil dari Wahyu, pasal yang ke-22 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa firman ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Apa yang harus terjadi? Ada undangan. Dari siapa? Yaitu roh dan pengantin perempuan kepada mereka yang haus agar datang kepadanya. Pertanyaan, siapakah roh dan pengantin perempuan yang dimaksudkan dalam nats ini? Maka roh itu adalah Roh Kudus, dan pengantin perempuan yang dimaksud di sana adalah melambangkan gereja, orang-orang kudus, Allah yang dipanggil di dalam perjanjian baru. Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan individu, orang percaya, dan kehidupan bersama gereja. Karena itu, panggilan roh dan mempelai perempuan yang bersatu mencerminkan hati Allah yang merindukan agar apa? Semua orang bertobat dan menemukan kehidupan yang kekal di sorga. Marilah, undangan. Artinya, panggilan untuk datang bagi mereka agar mereka menyadari kebutuhan mereka, tidak hanya kebutuhan secara jasmani tetapi juga kebutuhan rohani. Jika dikatakan di sana, panggillah bagi mereka yang haus. Tentu ini bukanlah haus secara harfiah, tetapi mereka yang haus di mana iman dan pengharapan mereka sedang mengalami kekeringan. Ketika mereka sedang mengalami kekeringan, tentu di sana membutuhkan air untuk apa? Melegakan, memberikan kelegaan, juga memberikan air kehidupan. Kalau kita baca dalam Injil Matius, di sana ajakan, ini juga apa yang dikatakan oleh Yesus, ajakan atau undangan Yesus dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu tawaran ini disampaikan kepada semua orang yang berbeban berat, kepada mereka yang merasa kelelahan. Karena apa? Lelah karena beban dosa mereka. Dan yang ketiga, termasuk undangan ini ditawarkan kepada mereka yang sedang merasakan mengalami tekanan hidup. John MacArthur mengatakan bahwa dialah mengatakan Tuhan satu-satunya jalan kepada Allah, sumber dari kehidupan sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menemukan di sana barang siapa yang mau, itu artinya mereka yang mau membuka hati, diundang untuk datang. Tetapi apa mereka tidak membuka hati mereka, mereka tetap mengeraskan hati dan hidup dalam kondisi yang demikian, maka dipastikan mereka tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Karena kepuasan sejati itu hanya ditemukan di dalam Tuhan. Kelegaan yang dijanjikan oleh Allah tidak hanya kelegaan atau kepuasan secara fisik, tetapi lebih dalam adalah yaitu jauh sekali apa? Kepuasan untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dunia ini banyak sekali kita menemukan ajakan, undangan, atau menawarkan hal-hal yang sepertinya menjanjikan kesenangan, kebahagiaan.
Walaupun sebenarnya itu hanya bersifat sementara. Tetapi apapun yang dijanjikan, yang ditawarkan oleh dunia ini bagi kita, dipastikan di dunia ini tidak ada yang diberikan dengan cuma-cuma. Tidak ada yang gratis. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Menerima pemberiannya, yaitu dengan cuma-cuma tanpa bayaran. Dan dikuatkan. Apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-55 ayat 1 mengatakan demikian. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Termasuk kehidupan yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Sama sekali itu bukan karena perbuatan dan perjuangan kita. Kalau dalam bahasa Batak Sileneon, yaitu kasih karunia pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Saudara, kuncinya hanya sederhana. Satu, ya Pak. Kita mau membuka hati kita mau merespon panggilan tersebut dengan kita membuka hati kita kepada Tuhan. Kita seharusnya bangga dan bersyukur. Karena apa? Karena kita punya Allah yang tahu sekali segala kebutuhan hidup kita. Kita bangga karena kita punya Allah bahwa Dia tahu bagaimana pergumulan berat yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu kelemahan kita. Dan Tuhan juga tahu sejauh mana kapasitas atau kemampuan kita. Sehingga Dia sendiri yang mengajak kita, memanggil kita untuk kita datang kepadanya. Dia memanggil kita karena Dia tidak akan pernah lepas diam begitu saja melihat kita sedang berbeban berat. Ketika kita datang kepadanya, maka di sana ada kuat kuasa Allah nyata di dalam kelemahan kita. Saudara, seberapa berat pun beban kehidupan kita saat ini, terimalah undangan yang dari Tuhan, datanglah kepadanya. Kita yang haus akan kebenarannya, kita akan dipuaskan. Siapapun kita yang merasakan beban berat, letih lesu, putus pengharapan, kesesakan, dan segala macam yang membebani jiwa kita, maka datanglah kepadanya. Ia akan memberikan kelegaan dan kesadaran kepada kita bahwa hanya Dialah tumpuan dalam kehidupan kita. Undangan dari Tuhan ini sangat khusus atau spesial karena begitu berharga. Kenapa berharga? Membawa kita untuk bersama-sama dengan Dia, Sang Penguasa hidup kita. Jangan ragu. Jangan menunda waktu untuk datang kepadanya. Terimalah undangan Dia. Dia akan memberikan kepuasan, kelegaan, kesegaran bagi kita umat yang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Anak Allah, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini. Benar, kami punya banyak beban pergumulan hidup yang kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan. Engkau yang memberikan kepuasan, jalan keluar bagi kami, sebab Engkaulah jawaban atas seluruh persoalan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sambut firman-Mu, kami membuka hati kami untuk datang meresponi panggilan Tuhan, senantiasa berseru berpengharapan, membuktikan bahwa hidup kami ini sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Bapa, terima kasih sepanjang hari ini kehidupan dan aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.